Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Balik lagi di channel review film. Di kesempatan kali ini, review film akan mereview sekaligus membahas alur cerita dari film Marvel Studios, yaitu Shang-Chi The Legend of the Ten Ring. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Shang-Chi yang harus menghadapi masa lalunya setelah bertahun-tahun kabur dan menghindar. Penasaran kan gimana ceritanya? Tapi seperti biasa, yang belum subscribe ke channel kita silahkan subscribe supaya gak ketinggalan konten-konten menarik kita dari review film lainnya. Kisah bermula dari legenda 10 gelang ajaib yang dimiliki oleh Wenwu. Sejak ribuan tahun lalu, gelang tersebut memiliki magis luar biasa dan memberikan kekuasaan juga kekuatan tak terhingga bagi pemegangnya. Berkat itu pula, Wenwu mendirikan organisasi Ten Ring dan menaklukkan banyak kerajaan, menyusun pemerintahan, dan menjalankan roda bisnis di berbagai wilayah di dunia selama bertahun-tahun. Hingga pada tahun 1996, Wenwu menemukan soal legenda di desa ajaib bernama Talo. Menurut legenda, desa tersebut memiliki kekuatan yang hebat dan luar biasa, dan Wenwu berambisi untuk memilikinya. Akan tetapi, saat Wenwu berusaha untuk menemukan desa Talo, dia dihadang oleh seorang wanita bernama Yingli. Lalu mereka pun bertarung dengan sengit. Namun nyatanya Yingli adalah seorang prajurit yang sangat tangguh dan ditugaskan untuk menjaga desa tersebut. Singkat cerita, Wenwu pun dapat dikalahkannya. Tak diduga, Wenwu pun terpikat akan kecantikan Yingli. Singkat cerita, keduanya yang semula awalnya pun bertarung malah saling jatuh cinta dan memutuskan untuk hidup bersama. Tak hanya itu, Wenwu juga rela melepaskan ke-10 cincinnya dan juga organisasinya agar dia dan Yingli bisa hidup dengan damai. Lalu mereka pun dikaruniai 2 orang anak, yaitu Shang-Chi dan Xialing. Pada suatu saat, Yingli menceritakan tentang naga dari desa Talo kepada Shang-Chi yang telah memberikannya kekuatan. Setelah itu, dia pun memberikan sebuah kalung untuk Shang-Chi dan Xialing sebagai hadiah. Lalu dia pun berpesan, kapanpun Shang-Chi merasa tersesat, maka kalung itu akan menuntun jalan untuknya. Lalu keluarga kecil ini pun hidup dengan sangat bahagia. Sampai pada suatu saat, sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan The Ring pada saat dahulu, datang ke tempat mereka saat Wenwu sedang tak di rumah. Shang-Chi yang masih anak-anak tak bisa berbuat apa-apa saat Iron Gang datang dan membunuh ibunya. Lalu, semenjak kematian Yingli, Wenwu pun kembali menggunakan cincin tersebut dan menghidupkan kembali Ten Rings guna membalaskan dendamnya kepada anggota Iron Gang yang telah membunuh istrinya tersebut. Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih untuk menjadi petarung yang handal. Sampai saat dia remaja, Wenwu sang ayah memberikan misi untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi memilih untuk kabur dan pergi ke San Francisco. Singkat cerita, Shang-Chi pun sudah dewasa. Dia tinggal di kota dan bekerja sebagai palet parkir di sebuah hotel. Dia sangat akrab dengan rekan kerjanya, seorang wanita bernama Katie. Tapi walaupun seorang palet parkir, ternyata Katie ini sangat mahir berkendara. Lalu ketika Shang-Chi dan Katie selesai bekerja, mereka pun pergi ke tempat karaoke untuk menghilangkan penat. Lalu scene pun berpindah ke Shang-Chi yang tiba-tiba didatangi sekelompok penjahat dan ingin merampas kalung milik Shang-Chi. Tanpa disadari, Shang-Chi pun menunjukkan keahliannya dan membuat Katie heran. Tanpa mereka sadari, aksi tersebut ternyata direkam oleh seorang penumpang bis yang ada dalam bis tersebut. Sontak membuat Shang-Chi pun langsung viral. Setibanya di kosan, Katie menanyakan kepadanya siapakah sebenarnya Shang-Chi itu.
Dan Shang-Chi pun mengatakan dia berniat akan mencari kakak kandungnya yang sudah lama terpisah. Dengan berbekal alamat dari selembar surat, lalu Katie pun memaksa Shang-Chi untuk ikut bersamanya. Lalu selama di perjalanan, Shang-Chi pun menceritakan asal-usulnya. Dia adalah anak dari Wenwu yang terkenal dengan organisasi Ten Ring. Lalu Shang-Chi pun mengatakan sejak kecil dia sudah dilatih keras oleh ayahnya agar kelak besar nanti dia bisa menggantikan posisi ayahnya guna menjadi pemimpin dari anggota Ten Ring tersebut. Dan scene pun berganti ke sebuah kota tempat tujuan Shang-Chi. Lalu mereka pun datang ke suatu tempat yang tertera di amplop tersebut. Ternyata tempat ini adalah tempat adu gulat. Lalu Shang-Chi pun berduel dengan jagoan di tempat itu. Tanpa Shang-Chi sadari, ternyata jagoan tersebut adalah kakaknya sendiri, yaitu Xia Ling, orang yang selama ini Shang-Chi cari. Di situ Xia Ling mengutarakan kekesalannya pada Shang-Chi karena saat kecil Shang-Chi pergi meninggalkan Xia Ling. Lalu Shang-Chi pun menjelaskan bahwa ada beberapa penjahat yang telah merebut kalungnya pada saat di bus tadi. Dan Shang-Chi pun memberitahu kepada Xia Ling bahwa posisi mereka saat ini ada dalam bahaya. Benar saja, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang berkelahi dengan Shang-Chi tadi pada saat di bis. Tanpa mereka sadari, ternyata kelompok tersebut anggota dari Ten Ring sendiri. Lalu Wenwu mengatakan kepada kedua anaknya agar pulang ke kerajaan. Setibanya di kerajaan, mereka disambut oleh pasukan layaknya seorang raja. Di situ Wenwu menjelaskan bahwa menyuruh mereka pulang karena akan ditugaskan untuk mencari desa Talo. Di situ Wenwu menjelaskan bahwa dia selalu mendapatkan bisikan dari mendiang Yingli yang sudah meninggal, bahwa dia meminta pertolongan pada Wenwu untuk menyelamatkannya di desa Talo. Lalu Wenwu pun membawa kalung mereka dan dipasangkan di patung naga. Dan setelah batu tersebut dipasangkan, terjadi kejadian aneh yang menunjukkan sesuatu. Ternyata itu adalah peta menuju desa Talo. Wenwu yakin bahwa Yingli ada di tempat tersebut dan meminta Wenwu untuk menyelamatkannya. Lalu Wenwu pun mengutarakan niatnya untuk datang ke desa Talo guna menyelamatkan Yingli dan membantai desa tersebut. Mendengar niat ayahnya tersebut, Shang-Chi dan Xia Ling pun tidak menyetujui niat ayahnya. Sontak Xia Ling dan Shang-Chi pun dikurung di ruangan bawah tanah bersama Katie dan seorang laki-laki tua yang bersama seekor hewan peliharaannya yang aneh. Lalu lelaki tua tersebut mengatakan bahwa hewan aneh tersebut mengetahui jalan menuju desa Talo. Orang tua tersebut mengatakan bahwa hewan ini pun berasal dari desa Talo. Kemudian mereka pun mencari cara untuk kabur dari tempat itu dan menuju desa Talo. Lalu Xia Ling pun menjebol tembok ruangan tersebut dan mengajak mereka untuk segera pergi. Ternyata ruangan tersebut langsung menuju ke bagian garasi. Di saat yang bersamaan, penjaga pun melihat mereka pergi. Lalu mereka pun pergi menggunakan mobil yang dikendarai oleh Katie. Sesampainya di desa Talo, ternyata desa tersebut penuh dengan kekuatan gaib. Ternyata tempat tersebut adalah tempat yang sangat indah dan terdapat banyak makhluk-makhluk unik. Sesampainya di sana, kedatangan mereka sempat ditolak oleh warga tersebut. Tapi muncullah adik dari Yingli, yaitu bibi mereka, dan mereka pun dibawa masuk ke dalam. Sang bibi menjelaskan bahwa ada sesosok makhluk yang dikurung di balik bukit desa tersebut. Ternyata makhluk tersebut adalah makhluk pemakan jiwa. Semakin banyak jiwa yang dimakan, semakin kuat makhluk tersebut. Dan bisikan Yingli yang didengar Wenwu ternyata berasal dari makhluk tersebut. Namun Wenwu pun sudah gelap mata dan tetap akan ke sana. Lalu sang bibi pun membawa mereka ke tempat pembuatan senjata, dan mereka pun dibuatkan senjata guna melawan monster tersebut. Kemudian sang bibi pun memberikan titipan dari mendiang ibu mereka, yaitu 2 pasang baju untuk mereka berdua. Kemudian Shang-Chi dan Xia Ling pun sadar apa yang akan dilakukan ayahnya adalah perbuatan yang salah. Mereka berdua dibantu warga desa Talo akan menghadang ayahnya beserta pasukannya. Shang-Chi pun mulai melatih ilmu bela diri yang diajarkan ibunya sejak kecil dibimbing oleh bibinya. Sementara Xia Ling diberikan senjata khusus dan temannya Shang-Chi yang bernama Katie diajarkan untuk belajar memanah. Malam harinya, Shang-Chi menceritakan kepada Katie bahwa sang ayah kembali menjadi brutal karena mendiang ibunya telah dibunuh oleh geng musuh ayahnya.
Lalu scene berganti di pagi harinya, saat Shang-Chi yang sudah siap untuk menyambut kedatangan sang ayah bersama pasukannya untuk menyerang desa Talo, dan perang pun dimulai. Lalu terlihat Wenwu yang pergi menghampiri bukit tersebut guna mencari keberadaan Yingling. Lalu Wenwu memukul bukit tersebut yang tanpa dia sadari telah membebaskan makhluk pemakan jiwa. Dan mereka pun menyadari apa yang dilakukan Wenwu ternyata salah. Kemudian mereka pun bersatu untuk melawan makhluk tersebut. Sementara itu, Shang-Chi menghalangi sang ayah yang terus berusaha merusak tembok bukit tersebut. Lalu mereka berdua terlibat perkelahian yang cukup sengit dan Shang-Chi pun terkena pukulan hingga masuk ke dalam danau. Tetapi di bawah air ternyata Shang-Chi berinteraksi dengan naga penunggu danau tersebut. Naga itu pun membantu Shang-Chi untuk mengalahkan makhluk penghisap jiwa. Lalu Shang-Chi pun berbicara kepadanya bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Hingga muncullah makhluk dari Raja Penghisap Jiwa itu. Wenwu pun akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Jadi selama ini yang dibisikkan kepada sang ayah adalah makhluk itu. Lalu Wenwu pun ditangkap oleh makhluk itu dan dihisap nyawanya. Sebelum mati, sang ayah pun memberikan Ten Ring miliknya tersebut. Lalu Shang-Chi pun menjadi kuat dan singkat cerita berhasil mengalahkan monster-monster itu. Keesokan harinya, mereka pun melakukan upacara untuk melepaskan arwah yang terbunuh kemarin. Dan film pun tamat. Gimana alur ceritanya? Seru nggak? Seru nggak? Seru kali. Oke, pada intinya sih film ini film superhero ya. Jadi film ini itu ya mungkin tidak bisa jadi tolak ukur karena ya semua yang ada dalam cerita ini ada fiksi. Jadi pada intinya ya, buat kalian yang belum subscribe, cepet subscribe ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten kita yang menarik lainnya. Bye bye.